bahwasanya harta kita yang hakiki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang kita tinggalkan untuk ahli waris. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Ayo, kata Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Kemudian para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali hartanya lah yang lebih dia cintai dibandingkan yang lain. Ini sudah standar, kita pasti cinta harta kita sendiri, bukan harta yang kita kumpulkan nanti kita akan berikan ke ahli waris. No, harta kita sendiri. Perhatikan kata Nabi Muhammad SAW, kata beliau, fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhar. Maka ketahuilah sesungguhnya harta dia yang hakiki adalah yang dia telah persembahkan. Maksud dari persembahkan, kata Imam Ibnu Battal, adalah dia tunaikan, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan kebaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah dan juga ikhwati at-talabah rahimakumullah, di antara tahapan-tahapan dakwah kita kepada manusia, selain pertama kali kita menyampaikan kepada mereka perkara akidah, yaitu rukun iman, kemudian kita fokus kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan tauhid, maka tahapan berikutnya di antara dakwah yang kita sampaikan kepada umat adalah al-ittiba', bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dua hal ini sudah kita penuhi, kita laksanakan, kita tunaikan,
Kita berdakwah kepada umat manusia dengan pondasi pertama, yaitu perkara akidah. Kemudian perkara yang khusus dari perkara akidah tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita kepada tauhid agar orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahapan yang kedua, kita menyuruh manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada bab yang terakhir yang harus kita sampaikan juga kepada umat, dan ini adalah bab penyempurna. Jika akidah untuk sebuah bangunan layaknya pondasi, jika ibadah atau ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk sebuah bangunan layaknya bangunan itu sendiri, maka perkara yang ketiga ini adalah penyempurna. Atapnya, jendela yang bagus, kemudian mungkin keramiknya yang bagus, kemudian misalnya permadannya yang bagus, kusennya, semua yang bagus. Ini hal-hal penyempurna, finishing. Maka bab tersebut adalah bab akhlak dan adab. Maka jangan terbalik kepada siapapun di antara antum semuanya, ayol ikhwah at-talabah. Ketika kelak nanti berdakwah di masyarakat, jangan dibalik. Berdakwah dengan akhlak dulu, no. Berdakwah dengan akidah dulu. Tanamkan pondasi yang kuat pada masyarakat. Di antara semua bahasan akidah tersebut, fokuslah kemudian kepada tauhid, bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya harus dengan cara yang benar. Nabi Muhammad sudah terangkan semua. Jika ini sudah disampaikan, ini sudah ditunaikan, maka bab penyempurna baru kita sampaikan, agar kemudian hati ini bersih, agar kemudian jiwa ini suci, yaitu bahasan-bahasan tazkiyatun nufus yang baik untuk akhlak kita, perilaku kita, dan akhirnya dengannya kita berinteraksi dengan orang dengan adab juga yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya kelak nanti di hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia, budi pekerti, perilaku, sifat individu yang menempel pada diri seseorang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan al-khuluqul hasan, kata beliau, akhlak yang baik itu, kata beliau, badlun nada, suka memberi. Ini sekadar contoh ikhwah, sekedar contoh jamaah sekalian rahimakumullah, karena akhlak yang mulia tentunya sangatlah banyak. Tapi beliau ingin kerucutkan pada poin-poin penting. Kata beliau rahimahullah taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, al-khuluqul hasan huwa, akhlak yang baik adalah badlun nada, suka memberi, wa kafful adha, tidak ganggu orang, was-sabru 'alal adha, sabar ketika diganggu orang, wal wajhut talik, dan wajah yang sumringah selalu berseri-seri. Dan akhlak ini jamaah sekalian rahimakumullah, perilaku ini jamaah sekalian rahimakumullah, itu ada yang jibilli, pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita terlahir dengannya. Tapi ada juga yang muktasab, yang harus kita usahakan, yang harus kita pelajari, yang harus kita latih hingga kemudian kita memilikinya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memuji salah seorang sahabatnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fika la khoslataini yuhibbuhum Allah. Wahai sahabatku yang mulia, sesungguhnya pada dirimu ini ada dua akhlak, ada dua perilaku, ada dua sifat yang nempel pada dirimu yang Allah mencintai keduanya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-hilm wal anat, kamu ini orangnya lemah lembut, kamu ini orangnya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah dua sifat ini aku diberikan dan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, atau aku kemudian harus mengusahakannya? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Yang kamu miliki ini
Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu. Dan kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah dan juga ikhwati at-talabah, untuk kita orang-orang Indonesia dengan berbagai macam sukunya, terkadang akhlak ini, perilaku ini, pekerti ini ada yang bawaan. Suku Batak bagaimana? Suku Madura bagaimana? Suku Jawa bagaimana? Suku Banjar bagaimana? Ada yang bawaan. Tapi yang sedang ingin kita bahas adalah yakni akhlak yang muktasab, perilaku atau akhlak yang menempel pada diri ini, tapi harus kita usahakan, kita upayakan, kita harus melatihnya. Kenapa? Allah tidak berikan itu kepada kita. Dan yang sedang ingin kita bahas adalah akhlak yang mulia, yaitu dermawan. Di saat yang sama kita ingin belajar akhlak sebaliknya, yaitu pelit. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya ada sebagian orang mungkin dia terlahir, sekalipun dia mungkin tidak memiliki harta begitu banyak, tapi memang bawaannya dia jibili, Allah berikan kepadanya budi pekerti ini, perilaku ini, akhlak ini, sifat ini, suka memberi memang dia. Padahal bisa jadi dia tidak kaya-kaya amat, tapi memang bawaannya suka memberi. Tapi kita berbicara secara umum, untuk sebuah kedermawanan, untuk sifat dermawan yang kita ingin capai, sepertinya kita harus melatihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan sifat ibadur rahman, salah satu di antaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam surah Al-Furqan ayat 67, satu ayat yang menyebutkan salah satu di antara begitu banyaknya sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Sifat yang ingin kita capai, sifat yang harus kemudian kita pelajari, praktekkan hingga kita mendapatkannya, karena kita tidak terlahir dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu, mereka adalah orang-orang jika menginfakkan, mengeluarkan harta mereka, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, mereka tidak boros, walam yaqturu, mereka juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, di antara dua hal tersebut sedang-sedang saja, mengeluarkan seperlunya dan kemudian mereka juga memberi sesuai dengan kemampuan. Karena untuk memberi seseorang dalam kasus sedekah misalnya, Nabi Muhammad saja kala itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin mensedekahkan semua hartanya, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sepertiga wahai Sa'ad, dan sepertiga itu sudah banyak. Kenapa? Kata beliau SAW, kamu tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan kaya raya lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta orang. Kemampuan kita berbeda-beda. Ketika seorang berusaha untuk berinfak, bersedekah dengan semua hartanya, untuk kasus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad melarangnya, jangan, sepertiga aja. Berikan sisanya untuk ahli warismu. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan akan lebih baik dibandingkan mereka miskin, nanti minta-minta, bahkan kemiskinan lebih dekat dengan kekufuran. Inilah di antara sifat ibadur rahman yang semua kita insyaallah ingin mempelajarinya. Kita tidak terlahir dengannya tanpa mengurangi rasa hormat. Kita harus usahakan, kita harus belajar bagaimana supaya tidak boros dan kemudian supaya tidak kikir. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena sifat kikir, bakhil, pelit tercela tentunya di dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kita hafal pastinya dalam surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang yang salat. Yang seperti apa yang celaka untuk orang-orang yang salat? Mereka adalah orang-orang yang dengan salat mereka lalai. Mereka adalah orang-orang yang ketika beribadah ria, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dibicarakan orang, beramalnya untuk manusia. Dan yang ketiga, ini bahasan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang enggan untuk menolong orang lain. Disebutkan dalam tafsirnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan kunna na'uddul ma'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ariyatud dalwi wal qidri. Dulu kami di zaman Nabi Muhammad SAW, anggapan kami, persepsi kami, pemahaman kami dari firman Allah Subhanahu wa taala, al-ma'un, orang yang enggan menolong orang lain, adalah berkaitan dengan untuk urusan pinjam meminjam, yakni gayung. Ariyatud dalwi wal qidri. Atau disebutkan di sini adalah periuk. Artinya untuk meminjamkan sesuatu yang sangat remeh saja, minjemin tetangga gayung, minjemin tetangga ember, minjemin tetangga alat masak, dia nggak mau. Pelitnya luar biasa. Praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan antum sebagai santri. Untuk perkara yang remeh, kalau misalnya yang remeh saja kita tidak bisa pinjamkan ke orang, enggan kita menolong, bagaimana kemudian sifat dermawan itu kita akan latih? Kita tidak bahas memberi teman kita, saudara kita harta yang banyak, no. Yang kecil-kecil saja dulu. Apakah kita enggan untuk meminjamkan barang kita? Tentunya sesuatu yang tidak terlalu privat, ya. Ya, bisalah kemudian kita pinjamkan atau kita berikan sesuatu yang bisa kita pinjamkan. Contoh di sini adalah gayung, ember. Mungkin teman kita lagi kehabisan deterjen, kasih. Jangan pelit-pelit amat jadi orang, karena inilah latihannya sekarang. Ketika antum jadi santri lah latihannya sekarang. Antum biasa berbagi, antum biasa tolong orang. Teman pulpennya lagi habis tintanya, pinjemin, antum punya 2 kok. Teman antum kemudian pecinya lagi pada kotor, pinjemin, antum punya 2 kok. Tentunya ukuran kepalanya harus sama. Dan hal-hal yang lain. Yamna'unal ma'un, enggan menolong orang, itu perkara yang sangat ringan saja, dia enggan untuk menolong orang. Apalagi yang besar-besar. Jika yang kecil saja seorang enggan menolong orang lain, bagaimana perkara yang besar? Tapi inilah latihan yang harus kita lakukan. Biasa kita menolong orang, biasa kita membantu orang dari perkara yang kecil-kecil hingga nanti akan menjadi besar. Dan tentunya ketika kita membahas masalah akhlak yang tercela ini, yaitu bakhil, maka kita pasti membahas akhlak yang mulia yang menjadi lawannya, yaitu suka memberi, dermawan. Maka kenali keutamaan kedermawanan. Tapi tentunya kita akan sebutkan insyaallah pada khutbah yang kedua. Masih berkaitan dengan asyuh atau kekikiran atau kebakhilan, pelit. Walaupun sebagian para ulama ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, jauhilah kalian semuanya dari sifat kikir, karena kikir menghancurkan umat-umat terdahulu sebelum kalian. Bayangkan, umat hancur karena satu sifat ini. Kalau bisa kita tafsirkan, misalnya ketika orang-orang Yahudi mereka dilarang untuk memakan gaji dari binatang ternak, ada gajinya. Karena mereka orang yang sangat pelit, gaji pun dimakan. Ini kasus orang-orang Yahudi. Ketika kemudian mereka dilarang untuk berburu di hari Sabtu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mereka pelit, mereka cari-cari akal supaya Sabtu pun tetap bisa berburu.
Itulah kenapa mereka binasa. Akhirnya mereka akan menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makanya Nabi Muhammad melarang dengan keras, jauhilah kalian semuanya dari sifat kikir, karena sifat kikir ini menghancurkan umat terdahulu sebelum kalian, di antaranya orang-orang Yahudi. Jamaah Jumat rahimakumullah dan ikhwati at-thalabah rahimakumullah, maka kita perlu kenali lawan dari sifat kikir ini, yaitu kedermawanan, dan ini juga harus kita pelajari, dan untuk mempelajarinya kita harus tahu keutamaannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah dan ikhwati at-thalabah rahimakumullah, sebelum masuk pada keutamaan bersedekah, di mana ia adalah latihan untuk kita agar kita menjadi orang dermawan. Dengannya kemudian kita akan terhindar dari sifat yang kikir, apalagi berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya kita tunaikan. Orang kalau sudah kikir, yang wajib pun dia tidak tunaikan. Istri yang harusnya dia nafkahi, dia tidak tunaikan. Anak yang harusnya dia nafkahi, dia tidak tunaikan. Yang wajib saja terkadang mereka akan abaikan karena memiliki sifat kikir luar biasa. Jamaah Jumat rahimakumullah, perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Ia akan menerangkan kepada kita bahwasanya harta kita yang hakiki itu adalah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang kita tinggalkan untuk ahli waris. Saya ulang, bahwasanya harta kita yang hakiki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang kita tinggalkan untuk ahli waris. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Ayo, kata Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Kemudian para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali hartanya lah yang lebih dia cintai dibandingkan yang lain. Ini sudah standar, kita pasti cinta harta kita sendiri, bukan harta yang kita kumpulkan nanti kita akan berikan ke ahli waris. No, harta kita sendiri. Perhatikan kata Nabi Muhammad SAW, kata beliau, fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhar. Maka ketahuilah sesungguhnya harta dia yang hakiki adalah yang dia telah persembahkan. Maksud dari persembahkan, kata Imam Ibnu Battal, adalah dia tunaikan, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan kebaikan. Terlepas dari kewajiban yang seharusnya dia tunaikan. Dia punya istri, dia sudah menafkahinya. Dia punya anak, dia sudah menafkahinya. Dia punya orang-orang yang harusnya dia nafkahi, sudah dia tunaikan. Di luar itu, maka dia belanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan, titik-titik yang tepat. Lembaga dakwah ini, yayasan amal anu, mushola ini, mushola itu, anak yatim ini, semua jalan-jalan kebaikan itu begitu banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya harta dia adalah yang hakiki, yang dia persembahkan semasa dia hidup. Semasa dia hidup, sebelum dia meninggal, dan di tempat-tempat yang baik. Wa malu warithihi ma akhar, dan harta pewarisnya tentu yang dia tinggalkan. Sangat mungkin kemudian seorang meninggalkan hartanya banyak untuk ahli warisnya, tapi kebaikannya tidak lanjut. Dia memang menunaikan semua hartanya di jalan-jalan kebaikan, tapi kemudian begitu dia meninggal, keturunannya tidak melanjutkan. Itulah kenapa kita harus mencintai harta kita sendiri. Kenapa? Yang dimaksudkan dengan harta kita sendiri yang kita belanjakan sekarang ketika hidup, maka belanjakan dengan cara yang tepat.
Karena kalau sudah kita tinggalkan ke ahli waris, walaupun Nabi Muhammad menyebutkan kita tinggalkan mereka dalam keadaan kaya lebih baik, sangat mungkin mereka tidak melanjutkan kebaikan tersebut. Mungkin sebagian kita bertanya, sepertinya kok Ustaz ada paradoksi? Di hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk kemudian tidak memberikan kepada ahli waris harta. Di mana di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad SAW menyuruh tinggalkan keluargamu harta. Sebenarnya tidak ada paradoks. Nabi Muhammad kala itu melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mensedekahkan semua hartanya kala itu saat sakit hampir mati. Dia sakit hampir mati, kemudian ingin mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Kata Nabi Muhammad, jangan, tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya lebih baik. Tapi di hadis ini perintah Nabi Muhammad agar kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Nabi Muhammad sedang menasihati para sahabatnya masih hidup, bukan cuma masih hidup, mereka dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Dan Nabi Muhammad ingin ajarkan agar mereka semuanya jauh dari sifat kikir. Hartamu yang hakiki, yang kamu akan dapatkan manfaatnya kelak di hari kiamat, yang kamu tunaikan ketika yang kamu persembahkan ketika kamu masih hidup sebelum kamu meninggal di jalan-jalan kebaikan. Di antaranya tentunya dengan sedekah. Di dunia sedekah itu membuat harta kita tidak berkurang, bahkan bertambah. Mana qasad sadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah, berarti dia nambah dong. Kalau kita pahami sabda Nabi Muhammad secara terbalik. Di alam barzakh, seseorang akan mendapatkan langsung manfaat dari sedekah yang dia tunaikan. Bahkan jika ada orang bisa nego ke malaikat maut untuk mengundur waktu matinya sebentar saja, ada satu amal yang dia ingin lakukan, yaitu bersedekah. Allah berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas salihin." Dan infakkanlah, keluarkanlah harta, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, di jalan yang tepat, dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Seraya dia berkata, ya Allah, andai saja engkau ulur waktuku sedikit lagi. Misal malaikat maut datang waktu zuhur atau habis zuhur ini, tapi kita bisa nego, malaikat, tolong cabut nyawa saya habis asar aja, sedikit aja. Laula akhartani ila ajalin qarib, jika saja engkau ya Allah bisa undur waktu matiku sedikit lagi. Mau ngapain memangnya? Fa as-saddaqah, aku ingin bersedekah. Sedekah ini ikhwati at-talabah dan jamaah sekalian rahimakumullah, harapan orang mati. Maka ketika kita masih hidup ini, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan masing-masing, enggak mesti banyak. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ayus sadaqati afdal, sedekah seperti apa yang paling afdal ya Rasul? Jahdul muqil, sedekah dari orang yang masih butuh sama duit itu. Hitung punya hitung, ini sebulan gak cukup ini kalau saya sedekah, tapi bisa. Dia atur keuangannya hingga kemudian bisa bersedekah. Di padang mahsyar kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqati yaumal qiyamah, setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing, karena matahari akan didekatkan sejarak 1 mil, 1 jengkal. Tentunya di perkara gaib, jangankan sejengkal, yang ada ini saja diturunkan sedikit, semua kita mungkin hangus. Ini perkara gaib, semua kita hanya berkeringat, masing-masing akan berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Kata Nabi Muhammad, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggulnya, ada yang sampai pundaknya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang kalau dinaungi simple, nggak keringatan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, semua kalian akan dinaungi dengan sedekahnya masing-masing. Dan yang terakhir, ketika kita sudah membahas surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersedekah akan Allah lipat gandakan pahalanya. Kata Nabi Muhammad SAW, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilahu Allah Subhanahu wa Ta'ala biyaminih thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta yakuna mithlul jabal a'zam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma, setara dengan sebiji kurma, ringan, kecil, semua kita mampu, 2000 perak.
Nabi Muhammad berikan contoh untuk kita semuanya, di mana semua kita mampu. Makanya beliau memberikan contoh sebiji kurma. Kurma itu mahal kalau sekilo. Sebiji murah, cuman gak ada yang jual aja. Siapa yang jual kurma sebiji? Tapi inilah contoh yang Nabi Muhammad bikin agar kita semua tahu kita bisa bersedekah. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma atau setara dengan sebiji kurma, atau di hadis yang lain separuh kurma, tapi dihasilkan dari bisnis usaha yang halal, maka niscaya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Allah akan mengembangkannya sama seperti kalian mengembangkan, membesarkan anak ontanya, anak kambingnya, hingga kemudian sedekah tadi, yang ringan tadi, yang kecil tadi, cuma 2.000 perak, besar menjadi seperti gunung atau lebih besar lagi. Subhanallah. Inilah latihan-latihan, dan latihan ini dimulai dengan kita tahu keutamaannya. Maka kita tahu keutamaannya, kita pasti akan mengamalkannya. Ketika pelan-pelan kita mengamalkannya, sifat kedermawanan nempel di hati ini, maka sifat lawannya itu kekikiran, pelit, medit, kedekut, jauh dari kita insyaallah. Sisanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat yang buruk ini. Berdasarkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang selalu Nabi Muhammad SAW panjatkan di setiap selesai salat, disebutkan oleh para sahabat, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli ila akhir doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari sifat kikir. Berharap dengan ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk hati ini kedermawanan, hingga kemudian kita mudah berbagi, mudah memberi kepada orang lain. Antum mulai dari sekarang ketika antum santri, pelan-pelan, lambat laun, maka antum akan memiliki sifat tersebut ketika antum nanti sudah lulus. Bahkan sejak sekarang mungkin antum sudah memilikinya karena sudah biasa memberi, menolong teman sesama santri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan yakni khutbah ini mengingatkan kepada kita akan satu penyempurna dari keislaman kita selain akidah kemudian ittiba. Kita punya finishing yang bagus, kita punya sifat yang bagus, kita dermawan sebagai seseorang, dan di saat yang sama kita jauh dari sifat kikir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi baina wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalama ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.